Sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Adisarana Armada Tbk atau ASA merupakan emiten yang bergerak di bisnis mobilitas transportasi logistik dan penunjangnya yang memiliki 3 pilar bisnis utama, yaitu bisnis mobilitas, rental, jasa driver dan car sharing, bisnis lelang, JBA dan Caroline, serta end-to-end logistik dan antaraja yang didirikan pada tanggal 22 Januari 2003. ASA memulai bisnisnya dari penyewaan kendaraan dengan jaringan nasional. Seiring dengan waktu, perusahaan tumbuh dan memiliki berbagai lini bisnis, antara lain bidang jasa penyewaan kendaraan, jasa lelang kendaraan, jasa penyediaan jurumudi dan layanan logistik yang mengarah kepada end-to-end logistik. ASA pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 November 2012. Bapak Projo Sunarjanto diangkat sebagai presiden sebentar ya, saya mute dulu semuanya, sorry biar nggak keganggu. Bapak Projo Sunarjanto diangkat sebagai Presiden Direktur ASA sejak tahun 2012. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985 dan meraih gelar Magister Akuntansi di universitas yang sama di tahun 2010. Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur ASA, Bapak Projo merupakan CEO PT Astra International, Toyota Sales Operation Auto 2000 dan 2005 hingga 2010, dan masih banyak perjalanan karir Bapak Projo sebelumnya. Bapak Suyanto Chong menjabat sebagai Direktur ASA sejak tahun 2018. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Kristen Duta Wacana Jogja pada tahun 1990. Bapak Suyanto memiliki pengalaman sebagai Sistem Analis Teknologi Informasi PT Astra Grafia tahun 1996, manajer operasional atau manajer operasional, manajemen informasi, pengembangan bisnis, pemasaran software dan solusi dari PT Astra Grafia Tbk di tahun 2000, dan masih banyak lagi perjalanan karir juga dari Pak Suyanto. Tanpa berlama-lama, silakan Pak Paulus Jimmy akan memandu sesi dengan PT Adisarana Armada Tbk atau ASA yang akan diwakilkan oleh Pak Projo dan Pak Suyanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke tim dari ASA ya untuk melakukan presentasi ya. Mungkin biasanya waktu presentasi sekitar 45 menit ya. Iya. Sudah dapat, kami persilakan. Silakan Pak Dion. Silakan Pak Dion. Oke, thank you cerita Pak Paulus. Jadi mungkin teman-teman terakhir muncul di acara Indonesian Investment Education ini 2 tahun yang lalu ya hampir ya. Jadi sedikit refresh aja. Jadi ASA itu ceritanya masih banyak ya. Kalau mungkin kenapa masih banyak nih, mungkin bisa lihat dari 3 pilar bisnis ini. Jadi memang kita bilang mobility ecosystem. Nah, memang sekarang ini yang kalau tadi dilihat di video, pilar pertama itu transportasi, itu awal mula ASA sebagai perusahaan rental perusahaan, dan sekarang juga lembaga pemerintah juga banyak rental dari ASAREN. Dan tentu kalau rental perusahaan juga ada jasa pengemudi, jadi ada 4.000-an pengemudi yang dikelola oleh ASA. Nah, tentu semakin ke arah digital ekonomi, mulai dibikin yang namanya car sharing sekitar setahun setengah yang lalu. Jadi car sharing ini arah ASA untuk ke arah pilar pertama, ke arah digitalisasi. Nah, untuk pilar kedua mungkin teman-teman juga udah ikut acara di sini, Pak Jani sudah cerita tentang ASLC atau Tokopedia. Nah, ini adalah ekosistem setelah mobil yang dibeli oleh rental di ASAREN itu 4 tahun dijual. Nah, tentu artinya kita jual mobilnya dengan armada terbesar di Indonesia 27.000 mobil. Tiap tahun itu jual sekitar 5.000-an mobil. Jadi artinya kita perlu satu usaha yang mengelola ini, yaitu balai lelang. Makanya 2014 mulailah bikin, kemudian akuisisi, lelang yang ketiga terbesar saat itu 2019 JBA, sekarang namanya jadi JBA dan terbesar di Indonesia. Dan kemudian 2021 Caroline juga digabungkan, karena Caroline itu adalah online to offline dealer, dan tentu untuk menilai mobil perlu teknologi, makanya kita ada car price engine, Cartalog, dan itu semua ceritanya ada di dalam Autopedia. Nah, pilar ketiga ini juga prospeknya
terus bertumbuh. Karena apa? Karena Indonesia itu kalau kita ngomong logistik itu tidak ada habisnya. Kita negara kepulauan, jadi ASA itu sudah main logistik bukan sejak punya Antaraja di 2019, tapi dari 2006. Artinya pengalaman logistiknya sudah dari sekian lama. Dan itu logistik yang untuk ke B2B, jadi kita bantu perusahaan-perusahaan korporasi. Nah, baru kemudian 2019 kerjasama dengan Xiongfeng China dan juga salah satu founder marketplace, dimulailah last mile business, yaitu Antaraja. Dan tentu untuk bisnis last mile ini juga kembangannya sangat banyak. Nanti ada update terbaru kita akan share. Dan tentu salah satunya juga untuk bisnis e-commerce ini, karena ini terkait city, delivery, dan sebagainya, itu juga ada yang perlu warehouse. Makanya juga dikembangkan Titip Aja untuk sharing warehouse. Jadi dari ketiga ekosistem ini kita melihat bahwa memang growth ASA itu nggak hanya tergantung dari satu jenis bisnis, tapi terkait dan saling sinergi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan cerita sekilas, tapi mungkin yang poin yang 2021 itu poin penting adalah kita menerbitkan convertible bonds, di mana salah satu standby buyer-nya adalah AFC dan World Bank. Dan di 2022 itu kita Januari sudah 10 tahun setelah IPO di 2012, ASA sudah anak usahanya IPO, yaitu PT Autopedia Sukses Lestari. Nah, untuk manajemen sendiri, saat ini hadir Pak Projo dan Pak Suyanto. Jadi direksi sangat pengalaman di bidang otomotif, juga logistik, dan juga teknologi. Dan untuk tentu kita tahu bahwa ASA itu dimiliki oleh majority Triputra Group. Dan kita semua tahu Grup Triputra ini mempunyai DNA atau values yang sangat istilah terbukti, proven, karena dari beberapa bisnisnya kita lihat perjalanannya dan kinerjanya rata-rata above average. Jadi kita bisa lihat keunggulan dari ASA dari situ, dan publik sekitar 43. Jadi nanti setelah 2 tahun dari Juli 2021, kalau AFC mengkonversi obligasinya itu menjadi saham, berarti salah satu pegang saham itu adalah AFC. Jadi kita mesti nunggu sebelum 2 tahun itu. Nah, untuk kinerja saham saya rasa analisanya bisa aja. Nah, untuk bisnis rental sendiri, update terakhir, jadi memang di 2021 ini masih kita bilang stabil pertumbuhannya. Artinya stabil, jumlah mobil itu sekitar 27 ribuan. Artinya dari 27 ribuan itu artinya kita ada penambahan sekitar 1000 unit, tapi artinya nambahnya nggak 1000 unit, berarti kita punya 6.000 mobil. Kenapa? Karena kita penggantian mobil sebelumnya 5.000. Dan bisnis ini analisanya nggak bisa hanya lihat dari berapa biaya dan berapa cost, revenue atau profitnya, karena mobil tersebut setelah dibeli, disewakan 4 tahun, baru kita jual, dan itu ada pendapatan kedua selain pendapatan rental, yaitu pendapatan jual mobil bekasnya. Nah, untuk itu makanya kita harus mencari mobil-mobil yang memang nilai bekasnya bagus, dan ini kita bisa lihat di komposisi merek yang rata-rata nilai jualnya depresiasinya kecil. Dan juga kunci yang penting adalah dari diversifikasi customer-nya ASAREN. Jadi dari sini kita bisa lihat 30% itu FMCG, 42% itu berbagai jenis industri, dan yang tumbuh juga selama 2 tahun terakhir adalah ekspres dan logistik. Salah satunya tentu bisnis seperti Antaraja, dan juga layanan seperti kompetitor Antaraja. Dan pemerintah juga salah satu bisnis yang untuk rental yang cukup tinggi tumbuhnya, karena mereka harus mengalokasi dana lebih bijaksana. Dan juga tentu perbankan memang mereka salah satu yang terbesar, tapi tetap sekarang masih lebih besar FMCG, karena mobilitas untuk rental, untuk pengangkutan dan sebagainya itu rata-rata memang perusahaan FMCG yang paling besar ya. Dan ini adalah jaringan kita di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa lihat untuk bisnis rental ASA ini juga potensi pertumbuhannya tetap tinggi, hanya memang kendalanya adalah dari sisi financing, yaitu kita harus mengandalkan pinjaman bank, dan ini juga bunganya kita udah dapat yang sangat favorable. Jadi dan juga kita punya istilahnya facility untuk balloon payment, artinya bayar setelah tahun keempat di mana mobil sudah terjual. Untuk pengemudi sendiri juga pengelolaannya tidak mudah, karena kita mengelola pengemudi di seluruh Indonesia, dan ini merupakan cikal bakal keunggulan Antaraja dalam kurir-kurirnya, mengelola kurir-kurirnya. Kita sudah punya pengalaman, jadi bukan baru belajar, jadi sudah punya pengalaman lama.
dan ini diterapkan karena mengelola pengemudi dan kurir itu juga perlu skill khusus dan kita memperlakukan mereka sebagai karyawan karena mereka kerja untuk asa jadi bukan outsource. Nah, untuk share car sendiri, mungkin kalau Bapak Ibu bisa download aplikasinya, nanti coba cari, ini rata-rata di Jakarta ini di perkantoran ya, ada di Kuningan City, Bakri Tower, Nara Palma, ini masih sekitar 100 mobil karena ini tujuan utamanya selain untuk mencari peluang ke depan, tapi juga untuk meningkatkan utilisasi mobil yang kita punya di rental, karena utilisasi dalam mobil rental itu sangat penting. Jadi dari ekosistem pertama ini kita lihat betapa ASA sangat profesional untuk terus mengembangkan bisnisnya. Nah, mungkin karena Autopedia itu berikutnya adalah pilar kedua, jadi saya sambil putar aja ya videonya karena kan udah pernah di Autopedia itu kita bilangnya integrated omnichannel solution. Jadi artinya kita ingin menjadi perusahaan yang menyediakan customer experience di dalam transaksi jual beli mobil. Jadi kalau ini seperti apa kurang lebih kita bisa lihat seperti Carvana di US atau Cartrade atau berbagai perusahaan lelang di US yang kita lihat sangat berkembang. Dan di dalam Autopedia ini yang pertama adalah bisnis lelang, yaitu ini B2B, artinya banyakkan pembelinya juga dealer, penjualnya selain dari leasing sitaannya juga dari rental dan juga dari dealer sendiri. Jadi ini seperti marketplace, dan ini kita udah terbesar di Indonesia, cabang kita ada 35, artinya kita bisa terus kembangkan. Pertumbuhannya tetap tinggi dan meningkat tiap tahun. 2020 sendiri kita sudah melakukan lelang sekitar 44 mobil. Jadi kita sudah punya tim untuk inspeksi, teknologi dan sebagainya. Nah, kita lihat prospek yang kedua yang tumbuh dari channel marketplace ini adalah online to offline. Jadi karena mobil itu high ticket item, jadi pembelian mobil itu meskipun kita punya listing di website, tapi tetap harus ada place-nya. Dan kita saat ini punya 5 lokasi dan saat ini kita akan kembangkan terus ke depan. Dan bisnis ini tentunya akan harus didukung oleh teknologi. Makanya kita juga punya namanya katalog. Artinya katalog ini untuk ditentukan karena jual beli mobil bekas itu tidak ada nilai pastinya. Jadi sesuai dengan kondisi dan satu mobil itu beda dengan mobil lainnya. Nah, ini yang sebabnya kenapa Autopedia kita lihat potensinya sangat besar untuk ke depan dengan makin kesadaran orang untuk jual beli dengan istilahnya experience yang lebih nyaman. Nah, ini kurang lebih yang tadi sudah saya presentasikan. Jadi marketnya sangat besar karena masih 99,8% bisnis ini masih dilakukan lewat brick and mortar, dan juga artinya dengan sekarang peningkatan penjualan mobil baru, otomatis penjualan mobil bekas juga biasanya akan meningkat dan tentu didukung harus oleh dunia finance untuk financing yang membuka. Dan kita sudah siap, jadi artinya kenaikan ini sejalan dengan ekonomi Indonesia itu akan terus membantu mendorong untuk pengembangan ini, baik secara B2B-nya lewat lelang yang sekitar 40% market share sudah dikuasai oleh JBA, maupun lewat pengembangan lewat Caroline yang kita terus akan buka cabangnya tahun ini. Dan untuk bisnis Autopedia sendiri ini targetnya kita untuk pendapatan itu lebih dari 100% tahun ini. Tentu ini harus dilihat sebagai growth company, artinya kita masih terus banyak expenses keluar dan sebagainya. Nah, bisnis ketiga yang juga tak pernah istilahnya turun-turun pertumbuhannya sejak 3 tahun terakhir adalah logistik. Jadi kita bisa lihat untuk kurang lebih pemahaman first mile, mid mile, last mile. Artinya untuk ASA sendiri kita banyak main di last mile lewat Antaraja dan mid mile di ASA Logistik, dan kita juga terus kembangkan agar ekosistem ini terus berkembang. Jadi kalau untuk mid mile itu kita untuk nganter ke klien-klien corporate kayak Alfamart, ke distribution centernya, ke toko-toko atau ke Sampurna atau ke Circle K. Jadi kita memang sudah terbiasa mengirim dan mengantar barang. Dan itu yang merupakan cikal bakal Antaraja untuk terus bertumbuh. Makanya Antaraja meskipun baru dibentuk, dimulai pengiriman pertama April 2019, harapan kita akhir tahun lalu itu sudah at least sudah break even dan ada untungan sedikit. Dan ini kenapa? Karena bisnis modelnya kita waktu luncurkan di 2019, termasuk yang pertama
melakukan pick up untuk bisa regular delivery. Artinya seperti kita tahu pick up biasanya untuk instant delivery kayak Gojek atau Grab, tapi untuk kurir sendiri pesaing kita belum bisa melakukan itu karena experience-nya beda, customer harus keluar cari cabangnya. Kalau di Antaraja kita pertama tinggal download atau beli lewat online, nanti akan dijemput oleh kurir kita. Dan tentu itu pro teknologi, dan pemegang saham Antaraja sendiri kan dari Stockholm, mereka meskipun bukan yang terbesar di China, tapi mereka paling profitable. Maka mereka punya pesawat sendiri untuk nganter. Dan untuk people, kita juga tadi sudah punya pengalaman mengelola ribuan orang, sehingga untuk memanage sekarang ini kurir sekitar 19 ribuan, itu merupakan hal yang bukan baru bagi kita. Jadi itu yang penting dan sinerginya tentunya, karena untuk mengantar reguler, antar kota, dan antar wilayah, kita perlu draft, van, dan itu kita bisa dapatkan dari affiliated company di Asaren. Jadi sinergi ini semua yang membuat kenapa Antaraja bisa tumbuh dengan cepat. Dan tentu pemegang saham kita juga selain salah satu marketplace, kita juga terus kembangkan untuk ke marketplace lain. Jadi sekarang ini bisa dibilang hampir semua marketplace, mulai dari Tokopedia, Shopee, Blibli, semua buka itu sudah pakai Antaraja, dan terakhir juga Lazada. Dan jadi pengiriman parcel e-commerce ini merupakan market yang besar dan tumbuhnya masih menurut data-data masih di atas 40%. Dan pengiriman dokumen B2B juga adalah area lain yang kita lihat besar potensinya, karena memang meskipun pesannya ini less paper zamannya, tapi tentu aja untuk company banyak masih kirim barang dan sebagainya. Dan tentu juga untuk antar institusi itu, karena kan Antaraja adalah aplikasi dan juga untuk social commerce, jadi jual beli melalui sosial media dan sebagainya. Dan itu adalah area-area yang masih bisa tumbuh di Antaraja. Dan ini kurang lebih siklus cara pengambilannya, jadi pick up dan ditaruh di hub. Hub ini tidak perlu tempat yang strategis, tapi bisa juga berupa staging box, jadi kayak box PO box, dan kemudian diantar oleh kurir lain. Jadi kurir hanya berjarak 3 km radiusnya. Dan pengiriman kita regular, next day, dan same day juga kita mampu. Meskipun same day-nya itu beda dengan instan karena kita 8 jam, tapi kita juga sanggup memberikan same day untuk kota-kota yang dekatan seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Malang. Dan keunggulan dari Antaraja ini juga membuat kita mampu berkolaborasi dengan Gojek dan Grab, karena kita juga bisa membantu mereka mengantar ke kota-kota lain, jadi tidak harus di kota yang sama. Nah, ini adalah titik-titik yang dimana ada pengantaran Antaraja, dan kita sudah sekitar 1.000 titik di 34 provinsi. Dan di akhir Desember 2021 lalu, kurir kita 19.000, dan kita sudah mampu menembus angka 1 juta parcel per hari. Dan itu kurang lebih update-nya nanti bisa tanya Pak Suyanto. Terus ada peningkatan, tapi biasanya peningkatan tertinggi itu mulai dari Lebaran ke akhir tahun. Nah, ini adalah kerjasama atau inisiatif yang kita lakukan, termasuk tadi yang untuk corporate kita namakan bisnis aja, juga untuk pasar traveler yang kita lihat nanti moga-moga COVID menurun terus, mereka mulai terbang dan mereka bisa kirim barang di counter kita yang di Jakarta atau di Medan. Dan juga tentu kita ada kerjasama sama Gojek, Grab untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi, juga untuk membesar market kita, karena dengan kita kerjasama dengan Grab misalnya, ya mereka melalui aplikasi Grab bisa memasuk ke aplikasinya Antaraja juga, jadi ini makin luas. Dan ini juga yang kita dapatkan dengan skala makin besar adalah database seller, di mana kita bisa tawarkan fulfillment atau sharing warehouse. Ini juga adalah area yang akan terus tumbuh bagi Antaraja, karena semakin banyak seller, semakin banyak platform, kita akhirnya punya database yang semakin tinggi, dan kita bisa menawarkan sistem warehouse, karena dengan sistem warehouse yang terintegrasi dengan last mile, kita bisa melakukan pengiriman lebih cepat dan lebih efisien bagi seller. Dan kita juga kerjasama ini dengan e-commerce platform. Jadi kita lihat bahwa untuk bisnis Antaraja ini juga masih banyak sekali pengembangannya. Nah, untuk keuangan sendiri, kita sedang proses audit sampai akhir 2021. Tapi kalau kita lihat quarter on quarter trendnya di 2021 terakhir, memang cost-nya masih tinggi di kuartal ketiga, tapi kita lihat di kuartal keempat sudah jauh lebih membaik, dan kita harapkan nanti year on year harus keluar top line maupun bottom line both ada peningkatan, karena kita tahu bahwa dengan semakin optimalisasi dan tercapai skala pengiriman Antaraja, cost-cost itu bisa kita kurangi
dan juga kita juga dari penerbitan obligasi itu kita bisa mengurangi finance cost. Nah, di sini yang menarik bahwa kalau kita lihat komposisi pendapatan, bahwa kita lihat dari awalnya dulu rental mengkontribusi lebih besar sekitar 53% dibanding last mile business atau Antaraja. Nah, tapi untuk 9 bulan tahun lalu itu sudah logistik yang lebih besar. Artinya dari sini tercermin bahwa transformasi ASA untuk memulai merambah logistik diperkuat itu juga memberikan perubahan dalam posisi pendapatan. Mungkin 2-3 tahun lagi ASA sudah dianggap bukan perusahaan rental lagi, tapi sudah dianggap masuk ke kategori perusahaan logistik. Nah, ini yang artinya valuasi juga akan lebih baik. ESG dan sebagainya nanti bisa diikutin mungkin. Dan juga nih terakhir update bahwa ALC tadi udah berhasil menjadi emiten tersendiri, dan juga robotic sorting kita sudah mungkin informasikan akhir tahun lalu sudah digunakan di salah satu sorting hub kita, dan ini sedang tahun ini mungkin ada beberapa lagi kita mau pasang. Itu contohnya jadi sangat akurasinya lebih baik dibanding manusia dan konsistensinya, dan juga untuk capex-nya juga tidak terlalu besar karena masih bisa scalable. Dan terakhir juga mungkin dalam minggu lalu ya, maksudnya sudah memulai cold deliveries. Kita uji coba untuk Jakarta dan juga baru meluncurkan cash on delivery. Jadi artinya market-market baru itu terus akan dikembangkan oleh Antaraja, karena memang kita lihat untuk terus menggali pertumbuhan, tidak bisa hanya puas dengan apa yang sudah ada. Dan saya rasa itu hal yang harus dilakukan di semua pilar bisnisnya ASA. Jadi ini semacam wrap up. Kita bisa lihat bahwa evolusi ASA dari rental 3 tahun yang lalu mulai mengarah ke sharing ekonomi dan berbasis teknologi, dan itu mulai terwujud dari Antaraja dan terakhir dari Automedia. Terima kasih. Oke, thank you Pak Dion untuk penjelasannya. Saya rasa udah cukup jelas ya untuk penjelasannya tadi. Mungkin kalau misalnya dari participants ada yang mau kasih pertanyaan, boleh langsung raise hand, atau boleh nanti drop pertanyaannya di chat box, nanti akan kita bantu untuk tanyain pertanyaannya. Oke, mungkin dari saya, kalau kita boleh langsung masuk ke Q&A, dari saya ada beberapa pertanyaan Pak Dion. Ya, sip. Oke, mungkin saya ada beberapa pertanyaan dulu kali sebelum kita jump to participants ya. Kalau nggak salah, salah satu target dari Antaraja itu di tahun ini itu kan average parcel delivery per day itu sekitar 1,5 juta ya Pak ya. Kemudian di tahun depan sekitar 2 juta per hari Pak. Ini kita expect angka ini tuh datangnya lebih dari kerjasama dengan e-commerce yang lebih intensif, atau kayak tadi Pak kan sempat dibahas ada beberapa nama baru ya, ini bisnis baru kayak social commerce gitu, dan kita lihat juga mulai ngetren ada quick commerce gitu Pak. Apakah akan kedepannya juga akan merambah ke sini Pak? Mungkin ini Pak Suyanto yang akan menjawab ya, Jimmy ya. Silakan Pak Suyanto. Ya, Jimmy. Iya, pertumbuhan volume untuk tahun ini memang kontribusi terbesarnya pasti masih dari e-commerce. Tetapi kita mengharapkan juga dari segmen-segmen lain itu mulai muncul gitu ya. Jadi segmen social commerce, kemudian institusi dengan produk-produk baru seperti walaupun kita baru trial ya untuk yang kita bilang cold delivery atau frozen delivery, tapi diharapkan sebetulnya segmen ini juga akan bertumbuh lebih banyak, karena memang ini masih kita belum fokus banget sih untuk yang non e-commerce ini, tapi maintain e-commerce tetap, dan karena memang growth e-commerce yang besar, memang komposisinya masih akan besar di e-commerce. Begitu Jimmy. Oke, berarti masih lebih besar kontribusi dari e-commerce ya Pak ya. Nah, mungkin ada satu follow-up question sih Pak. Kan kalau kita melihat mulai dari beberapa tahun lalu kan dari e-commerce sendiri, mereka juga udah mulai kembangin in-house logistik mereka ya Pak ya. Mereka punya fulfillment sendiri, mereka punya last mile sendiri ya, kayak Lel Express atau mungkin Shopee Express gitu. Nah, kedepannya Pak Suyanto ngeliatnya gimana sih Pak? Apakah memang masih ada ruang untuk bisa berkembang lebih lagi, atau kayaknya Antaraja lebih harus ngambil segmen yang mereka nggak kerjain, atau gimana nih Pak ke depannya Pak?
Kalau kita lihat possibilities ke depan gitu ya, ada beberapa sih. Pertama, kalau mereka mengembangkan in-house logistik, pastinya kan scale-nya kan nggak bisa langsung sangat besar sehingga uh, itu takes time buat mereka lakukan. Ketika mereka scale, mereka pasti akan melihat bahwa kota mana yang akan mereka fokus. Kemudian kalau kita lihat nature daripada e-commerce, itu kan demand-nya kan nggak rata, ada naik turunnya. Pasti dia akan banyak menjaga di volume tertentu, sehingga di kota-kota besar yang mereka ada, ketika ada peak volume, mereka akan kerja dan 3PL. Itu di kota yang dominan gitu ya. Tapi di kota-kota yang jauh, sebenarnya buat mereka akan lebih costly. Kenapa? Karena scale-nya mereka belum dapat. Kalau mereka pakai 3PL, mereka kan bisa disinergikan. Misalnya e-commerce in-house A, B, dan C. Kan nggak mungkin dipakai oleh e-commerce yang lain kan. Tapi kalau dia partner dengan yang independen, sehingga A, B, C itu begitu digabungin volumenya cukup untuk dioperate oleh 3PL. Itu skenario pertama gitu ya. Skenario kedua yang mungkin terjadi adalah demand akan produk-produk baru. Artinya gini, kalau kita bilang produk-produk yang seperti sekarang mungkin reguler atau ekonomi atau next day, itu kan lama-lama akan jadi generic produk sebetulnya. Jadi kenapa Antra aja terus melakukan invention untuk mengembangkan produk-produk baru? Kita lihat celah market, kita lihat kebutuhan pasar, sehingga kita create produk itu, dan juga sebenarnya secara nggak langsung akan membuat si e-commerce-nya mendapatkan segmen customer yang baru gitu. Yang tadi seperti yang Jimmy bilang, kayak quick commerce kan sesuatu yang baru ya di Indonesia ya. Nah itu menarik itu. Nah hal seperti itu yang mungkin akan terjadi. Tapi sejauh ini ketika saya bicara dengan para pemain platform, mereka membuat in-house logistik itu lebih ke arah they wanted to test sebetulnya cost-nya itu mereka kemahalan apa enggak gitu. Jadi mereka sebenarnya lagi ngetes gitu loh. Sehingga mereka berpikir kalau if I run my own, kira-kira bisa dapat nggak gitu. Sehingga dia berusaha untuk membatasin kita. Walaupun realitinya ya, if they don't operate better than us, ya pasti costnya lebih mahal gitu. Kira-kira begitu. Oke. Ini menarik ya Pak. Berarti kalau kita melihat beberapa studi itu menunjukkan pertumbuhan e-commerce ini GMV-nya akan lebih lari ke kota-kota non tier 1 ya Pak ya. Jadi seharusnya ini bisa di-cater sama Antra aja ya Pak ya. Kalau tadi bahasannya in-house logistiknya lebih ke kota-kota besar ya Pak ya. Betul. Karena semakin kejauh kan volumenya makin kecil. Kalau nggak digabungin semuanya kan dia akan berat gitu. Oke, interesting. Thank you Pak. Ini saya lihat di chat box ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bantu bacain ya Pak ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Clarissa. Selamat siang, Antra aja apakah franchise seperti JNT Pak? Selamat siang Bu Clarissa. Wah pertanyaannya bagus sekali. Saat ini kita memang belum, tapi kita itu sekarang lagi melakukan riset. Kenapa kita belum lakukan? Pertama sebenarnya kita pengen fine tune dulu bisnis modelnya, model operationnya efisien seperti apa. Nah setelah kita udah tahu, kita akan scale up. Kemudian yang kedua, ketika kita mau franchise, kita kan harus pastikan bahwa franchising-nya itu benar-benar make money ya, nggak cuma sekedar memang as simple as kalau saya mau grow, saya nggak punya uang, saya kasih orang lain grow, begitu besar, saya masuk. Saya nggak mau seperti itu. Saya maunya adalah kalau kita emang strategi franchise, ya kita harus grow together. Makanya kita lagi fine tune dulu modelnya, set up dulu. Kalau modelnya works well, problemnya in the future mungkin kita bisa melakukan itu juga. Gitu Jim. Oke, berarti tetap ada possibility ya Pak ke depannya ya? Betul. Sementara sekarang masih belum ya Pak ya? Belum. Oke, next question Pak dari Pak Faisal. Selamat siang Pak, mau tanya apakah ASA ada rencana ekspansi jasa rental mobil di pertambangan atau sektor komoditas Pak? Oke, ini pertanyaannya berdasarkan pengalaman yang masa lalu ya saya jawabnya ya. Jadi kalau perusahaan pertambangan kan ini kita pernah ngalamin nih beberapa tahun yang lalu kita rentalin mobil tambang, tapi waktu yang namanya tambang itu cyclical ya. Jadi pada waktu musimnya lagi harga nggak bagus, itu bisa tutup itu tambang ya. Kita pengalamin juga. Kemudian kalau nyewain ke tambang itu memang harga sewanya tinggi ya.
Tapi begitu selesai, used car-nya hancur itu barangnya. Prestasinya tinggi juga ya. Serem itu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya satu daerah, misalnya di Balikpapan gitu ya, itu tahu-tahu mendadak ada 4.000 mobil karena industrinya lagi nggak jelek. Ada 4.000 mobil dari seluruh rental yang dikembalikan gitu ya. Siapa yang nyewa? Terus jualnya juga 4.000 mobil di daerah Balikpapan, siapa yang beli? Jadi ada perusahaan rental yang lain itu sampai karena dia nguber di sana, berapa ribu mobil itu bisa 2-3 tahun nggak terjual. Ya, jadi karena siapa yang mau pakai gitu. Kemudian kondisi mobilnya kan berat. Kalau bekas tambang itu kalau bisa dicemplungin ke jurang, saya asuransi klaim ya lebih baik gitu ya. Tapi ya bawa kembali ke Jakarta mahal ongkosnya, ya kan? Terus di Jakarta juga siapa mau pakai 4x4 gitu. Jadi itu menang nama hilang marga itu, ya. Jadi seolah-olah waduh. Jadi pengalaman kita kalau main rental tuh harus nyari juga di mana bisnisnya, karena godaannya itu tinggi ya. Kadang-kadang kita ngambil di situ tapi nggak lihat belakangnya gitu. Nah itu kemudian kalau seperti yang di tempatnya sawit gitu kita juga nggak mau ya. Jadi perusahaan sawit kemudian tambang, kenapa? Sawit itu luasan lahannya kan ratusan ribu hektar ya. Jadi kalau belum tentu ada GPS di sana, nggak ada signal handphone. Kalau rusak ditinggal tuh mobil di tengah kebun. Nyarinya gimana itu? Ya servisnya kita harus naik perahu kotak segala macam untuk bawa spare part ganti. Ongkosnya kita service levelnya agreementnya nggak bisa penuhin itu SLA-nya. Jadi mendingan nggak terima yang seperti itu ya. Dan itu heavily use ya. Jadi kalau mobil-mobil ditambang, kemudian mobil-mobil karena kalau ditambang itu tiap kali habis pakai mesti disemprot air bawahnya. Kalau nggak lumpurnya jadi batu itu. Ya, jadi seperti itu, maintenance-nya sangat mahal itu. Jadi kita menyerah kalau yang namanya ditambang itu dengan nggak main di situ. Oke. Ini kebetulan ada yang tanya juga Pak, untuk bulk logistik seperti kayak semen atau bahan-bahan konstruksi itu gimana Pak? Sama juga atau? Saya juga nggak mau. Okay. Karena itu truknya besar, ya. Truknya besar, parkirnya di mana? You harus punya tempat parkir yang gede banget kalau punya 1.000 truk aja. Balik semua kan harus ada tempat untuk parkir. Di Jakarta mau berapa bayar uang parkir beli tanah di situ kan. Nah, kedua truk besar itu financingnya kan cuma 4-5 tahun ya. Yuk depresiasinya bisa 20 tahun kalau truk itu ya. Jadi truk itu sampai 20 tahun nggak ada yang di scrap, itu dipakai terus saja gitu. Nah, jelas kalau sewanya itu dengan depresiasi kan hitungannya. Betul. Kita punya cash flow kalah di situ. Ya, iya, kalah di cash flow, Pak, betul. Kalah di cash flow. Jadi kecuali you punya bisnis lain, baru gitu. Makanya di Indonesia itu nggak ada satu perusahaan truk yang punya truk gede lebih dari 1.000-2.000 unit itu nggak mungkin lah. Gitu. Karena ya tadi cash flow-nya itu kalah. Gitu. Ya kecuali dia punya bisnis lain yang bisa menunjang cash flow-nya ini. Makanya kalau biasanya itu punya 10-20 unit, kemudian punya bisnis lain, dia bisa gitu ya, bisnis truk itu. Truk berarti cash flow. Mungkin sedikit menambahkan ya Pak Projo ya. Dari sisi operation betul seperti Pak Projo bilang. Dari sisi operation kan kita lihat mungkin secara cost juga nggak terlalu efisien. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa memberikan solusi untuk pengelolaan transportasinya mereka. Jadi kita sedang menyiapkan platform sebetulnya yang untuk membantu mereka melakukan tracking, tracing, dan utilization monitoring terhadap truknya mereka. Tidak harus truknya kita ya, tapi kita punya solusi yang membantu mereka memanage operationalnya mereka. Mungkin itu yang ke depan nanti ASA akan launch ya Pak ya Pak Projo ya. Jadi tadi kan saya cerita kalau satu pihak punya 1.000 kan impossible ya. Tapi kalau kita ngumpulin misalnya 100 supplier truck owner, kita yang consolidate order gitu ya, kita yang kasih order. Nah itu kan bisa seperti Uber Cargo gitu ya. Nah itu sangat efisien. Ya, jadi target kita akan mencapai itu nantinya, supaya yang namanya truk-truk itu nanti kita juga akan pikirkan bagaimana caranya supaya lebih efisien. Kalau nggak pakai teknologi kan planningnya susah ya.
loading unloadingnya itu berapa lama, kemudian harus ada muatan baliknya dari mana, itu kan nggak mudah gitu. Oke. Thank you Pak Projo. Ini mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan tangan teraja dari Bu Adinda. Pertanyaan pertama, target 5 tahun ke depan, apakah kontribusi Antara Aja akan tetap paling membesar? Berapa target kontribusi revenue setiap lini bisnis ASA? Ya, sebelum Pak Suyanto jawab ya. Jadi kalau ke depan, namanya bisnisnya ASA itu seperti akan menjadi logistik company, ya, karena size-nya itu luar biasa besar, ya. Jadi kalau kita ngomong 2-3 tahun ke depan, kalau delivery per harinya 2,5 juta parcel, ya, itu nggak harga parcel net setelah diskon itu 10.000 aja yang supaya gampang hitungnya ya. Kalau 2,5 juta parcel per day, itu kali 10.000 berapa coba per hari? 20 miliar. Jadi kan kalau dikaliin 25 miliar ya Pak Suyanto ya. Jadi kalau dikaliin 300 hari ya, nah itu kan pasti kalah yang divisi yang lain pasti kalah. Tetapi in the percentage margin daripada logistik itu jauh lebih tipis daripada bisnis-bisnis seperti rental, auction gitu ya. Jadi kalau kita melihat satu ekosistemnya ASA itu seperti es krim ya. Jadi kalau krimnya itu adalah bisnis-bisnis seperti rental dan rental dan auction. Nah, konnya itu kan nggak enak tuh kon itu. Kerjanya capek, terus kemudian volumenya gede, marginnya persentasenya kecil. Itu di tempatnya ekspres. Ya, jadi tapi kalau krim ditaruh di tangan kan nggak ada harga tuh. Ya, siapa yang mau bayar krim di tangan gitu kan? Tapi kalau es krimnya ada di konnya, nilainya tinggi itu, ya. Nah, bisnis daripada Antara Aja itu adalah volume game, ya. Jadi kalau volumenya nggak dapat, ya ada losing gitu ya. Tapi kalau volumenya dapat, itu kayak snowball effect, ya. Akan besar sekali profitnya di Antara Aja. Tapi volumenya harus besar. Oke, Pak Suyanto, mau ngapain belakang? Ya, mungkin sama sih Pak. Jadi artinya memang udah Pak Projo udah menjawab, karena nature bisnisnya memang akhirnya dia akan tetap besar, tetapi secara margin ya tetap bisnis-bisnis lain lebih besar daripada Antara Aja kalau dari sisi margin. Tapi kalau dari sisi volume, enggak, Antara Aja lebih besar. Gitu sih. Rupiahnya akan gede ya? Akan gede rupiahnya, betul. Oke, Pak Suyanto, ini ada pertanyaan kedua dari Bu Adinda juga. Kebetulan tadi kan kita membahas tentang last mile delivery business yang memang marginnya lebih kecil ya Pak ya. Tapi kan kalau kita lihat ada ruang untuk kita ningkatin margin dari cost efficiency. Salah satunya adalah yang kita lihat dipakai sama ASA tuh, robotic sorting ya. Itu kan tadi kalau saya lihat itu kan AGV ya Pak ya. Ini ya sebenarnya correct me if I'm wrong ya Pak ya. Tapi kayaknya di kuartal ketiga tahun lalu itu jumlah satrianya itu sekitar 22.000. Kemudian di akhir tahun itu jadi 19.000. Itu apakah karena ada cost efficiency Pak? Karena aplikasi dari robotic sorting ini Pak? Dan efeknya kan gimana ya Pak? Secara keseluruhan efisiensinya itu kita bisa expect seperti apa ya Pak ya? Oke, ini ada dua hal ya. Yang pertama mengenai satria gitu ya. Mengenai satria betul, jumlahnya kan kita berkurang. Tetapi sebetulnya di kuartal ketiga itu kita ngelihat efisiensi bukan karena robotik, tetapi lebih ke arah bahwa kita udah mulai melakukan penilaian dan kita lebih disiplin dalam hal orang-orang yang produktif yang akan tetap di kita, tapi kalau mereka nggak produktif ya mungkin mereka akan nggak bersama dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, robotik ini sebetulnya memberikan efisiensi untuk proses sorting. Jadi sorting, bukan yang ngirim barang tapi sorting barang. Penggunaan teknologi automation itu sebenarnya ada 3 hal, benefit ada 3 hal. Yang pertama itu bicara mengenai konsistensi dan productivity. Kalau kita pakai orang, kan orang ada capek ya kan kalau kerja sorting itu dia scan, dia taruh ke rute, scan dia rute. Kalau dia capek lebih lambat, kemudian akibat dia nggak capek, dia akan jadi semakin turun productivity-nya, nggak stabil. Kalau udah automation kan stabil, itu satu. Yang kedua adalah accuracy. Kalau capek kan bisa salah naruhnya karena dia manual. Nah itu jadi pertama productivity, kedua mengenai accuracy. Yang ketiga productivity itu kaitannya kan pasti dengan time juga. Semakin cepat
semakin cepat. Artinya waktu prosesnya makin pendek, sehingga dari kita ngambil paket dari seller atau dari pengirim sampai paket itu sampai kepada penerima atau buyer, itu jadi lebih cepat. Itu yang kita mau lakukan. Dan yang terakhir tentunya impact-nya adalah di cost gitu ya. Cost. Simulasi awal kita sih, kita bisa lumayan, bisa bergerak antara 40-60% daripada saving untuk di sortingnya. Jadi sebenarnya itu akan buat efisiensi yang tinggi gitu. Nah hanya sekarang kan masih kecil ya, baru satu hub yang kita pakai. Kemudian teknologi yang kita pilih adalah robotik. Kita tahun ini akan mengembangkan lagi, dan kita melihat teknologi yang paling pas seperti apa dengan skenario seperti gimana, sehingga kita pastikan bahwa automation kita itu efisien. Lebih ke arah itu sih, Jim. Oke. Mungkin sedikit follow-up question nih Pak, karena kan memang Antaraja ini kan terkenal kalau dibandingkan dengan kompetitornya jauh lebih like aset ya Pak ya. Kalau berbicara robotik sendiri ini nanti waktu udah di-deploy di hub yang lain, kita bisa expect capex-nya di angka berapa ya Pak ya? Capex-nya sih mungkin kalau kita bicara scale-nya sampai 1 juta parcel, mungkin sekitar 200-an M kali, mungkin sekitar 200-an M. Saya masih high level gitu kira-kiranya. Oke. Thank you. Berarti tetap jauh lebih like aset ya Pak kalau dibandingkan dengan yang lain ya. Intinya masih seperti itu. Oke. Ya kita beruntung karena kita punya ASA, karena kita ada bagian dari ekosistemnya ASA, sehingga kita bisa bergerak dengan cara light aset dan lebih efisien. Bahkan sebenarnya ada juga sih orang-orang yang pengen memfunding robot ya gitu, sehingga kita nggak pakai capex jadi opex doang gitu. Tapi ya kita masih lihat gitu. Oke. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Herdanang. Ini kan sedang ramai-ramai perusahaan seperti Gojek ingin mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Ini sebenarnya nyambung sih Pak sama pertanyaan yang saya siapkan gitu. Kan kalau kita ngeliat dari sisi investor, mungkin tahun ini dari makroekonomi kan akan ada sedikit perubahan ya Pak. Kita agak khawatir BBM mungkin mau naik atau subsidi dikurangin ya. Karena kan kita lihat oil kemarin sudah tembus 100 US per barrel ya Pak ya. Nah kan kalau kita lihat seharusnya kan bensin ini jadi salah satu costingan utama Antaraja Pak ya. Dan mungkin the whole group juga ya, Asaran juga gitu. Ini kalau terutama dari Antaraja sendiri Pak, yang tadi marginnya nature-nya nggak terlalu besar.